Halo teman-teman, kami dari kelompok satu ingin memperkenalkan diri kami dan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemilu di Indonesia. Kami terdiri dari 13 orang mahasiswa yang memiliki antusiasme yang tinggi dalam dunia politik dan bersemangat untuk berbagi pengetahuan kami tentang pemilu kepada kalian semua. Nah, tahukah kalian, tahun 2024 nanti Indonesia bakal ada pemilu loh. Pemilu tahun ini cukup spesial karena untuk yang pertama kalinya generasi milenial ikut menyumbangkan suaranya. Tapi sebelum lebih jauh membahas pemilu, teman-teman udah tahu belum apa itu pemilu? Kalau belum, kami akan menjelaskan sedikit tentang pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu juga diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif seperti DPD, DPRD, dan juga DPR. Perihal pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang itu memuat tentang pengertian pemilu. Pemilihan umum yang disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ada juga nih oknum-oknum yang enggan untuk menyelenggarakan hak pilihnya pada saat pemilu. Mereka biasa disebut dengan golput. Golput adalah singkatan dari golongan putih yang berarti memilih untuk tidak memilih. Secara konteks, munculnya istilah golput adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto yang menyelenggarakan pemilu yang dinilai tidak demokratis. Kata putih adalah sikap memilih warna putih surat suara di luar pilihan warna kuning Golkar, warna merah PDIP, dan warna hijau P3. Sebab saat Orde Baru, partai politik hanya ada 3. Akan tetapi ada ancaman pidananya loh bagi pihak-pihak yang mengajak untuk melakukan golput. Dalam pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 2017 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ada sebuah kebiasaan buruk yang malah menjadi tradisi sebelum diadakannya pemilu nih. Politik uang. Politik uang atau money politik adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Nah, dari pemahaman tersebut,
politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Nah, itulah penjelasan kami tentang pemilu di Indonesia. Kami harap video ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian semua dan membuat kalian lebih memahami pentingnya hak suara dalam suatu pemilihan. Rabu 14 Februari 2024, pemilu serentak dilaksanakan. Yuk gunakan hak pilih ini sesuai hati nurani, karena suara kita adalah suara untuk masa depan Indonesia. Jangan terpengaruh oleh politik uang atau golput ya. Mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dengan mencari tahu rekam jejak partai dan wakil yang akan kita pilih nantinya. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Jadi, jangan asal pilih ya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Selamat mengikuti pesta demokrasi di negara kita tercinta. Jadilah pemilih yang benar, cerdas, dan jujur. Sampai jumpa di TPS.